Shalom, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi 16 September 2025. Kita mau membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami mau membaca, kami mau merenungkan bagian daripada firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami, arahkanlah kami sehingga kami sungguh-sungguh mengerti maksud daripada firman kebenaran-Mu ini. Layakkan kami untuk terus menanamkannya dalam hati kami, sehingga kami layak menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini dari Yeremia pasal 5 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Namun pada waktu itu pun demikianlah firman Tuhan, Aku tidak akan membuat kamu habis sama sekali. Apabila kamu nanti bertanya, apa sebabnya Tuhan Allah kita melakukan semua ini atas kita? Maka engkau akan menjawab mereka, seperti kamu telah meninggalkan aku dan memperhambakan diri kepada ilah asing di negerimu. Demikianlah kamu akan mempersembahkan diri kepada orang-orang asing di suatu negeri dan bukan negerimu. Siarkanlah ini di antara kaum keturunan Yakub. Kabarkanlah itu di Yehuda dengan mengatakan, dengarkanlah ini hai bangsa yang tolol dan tidak berakal, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Tidak takutkah kamu kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Tidak gemetarkah kamu terhadap aku? Bukankah aku yang menaruh pasir sebagai batas bagi laut? Sebagai batas tetap yang tidak dapat dilewatinya? Biarpun laut bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun ombak-ombaknya bergemuruh, mereka tidak dapat melewati batas itu. Akan tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan hengkang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, baik hujan awal musim maupun hujan akhir musim, yang telah menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kesalahanmu telah menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik darimu. Sesungguhnya di antara umatku terdapat orang-orang fasik. Mereka mengintai seperti penangkap burung. Mereka memasang perangkapnya dan menangkap orang. Seperti sangkar penuh burung, demikianlah rumah mereka penuh tipu daya. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya, menjadi gemuk dan tambun. Di samping itu, mereka membiarkan perbuatan yang jahat, tidak menjalankan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, dan hak orang miskin tidak mereka bela. Bagaimana mungkin aku tidak menghukum mereka seperti semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Bagaimana mungkin aku tidak melakukan pembalasan terhadap bangsa seperti ini? Betapa dahsyat dan mengerikan apa yang terjadi di negeri ini. Para nabi bernubuat palsu dan para imam memimpin dengan sewenang-wenang. Dan umatku menyukai hal yang demikian. Akan tetapi, apa yang akan kamu lakukan apabila datang kesudahannya? Amin firman Tuhan.
Dosa menghambat yang baik. Ia tu kasalan untuk mengapa kami lawan. Pipa air yang penuh karat dan kotoran akan mengganggu dan menghambat aliran air. Tentunya sumber air tidak pernah berhenti hendak mengalir serta tidak memilih jenis pipa air mana yang akan menjadi salurannya. Yang menghalangi alirannya adalah ketika pipa tersebut tidak bersih. Bacaan kita saat ini menegaskan bahwa kesalahan dan dosa umatnya telah menghalangi yang baik dari mereka. Israel terpilih sebagai umat Allah, namun mereka mengotori pilihan Allah dengan menyembah ilah asing. Allah menyebut mereka sebagai bangsa yang tolol, tidak mau mendengar dan tidak takut kepada Tuhan. Dosa mereka menghambat kebaikan. Mereka menyukai kejahatan dan suka terhadap ajaran palsu dan kesewenang-wenangan yang membuat Allah murka. Allah satu-satunya sumber berkat, kebaikan dan kehidupan. Berkat, kebaikan dan kehidupan darinya tentu hendak diberikan kepada semua orang. Sayangnya, sekalipun Tuhan sudah menyatakannya kepada kita, namun kita sering mengotorinya dengan dosa dan kepalsuan. Dosa membuat kita kehilangan kepekaan bahwa kita adalah umat Allah. Dosa benar-benar melumpuhkan kemampuan kita untuk menerima dan menikmati kebaikan Allah. Seperti karat dan kotoran pada pipa air yang mengganggu dan menghambat aliran air. Demikianlah dosa menghambat kebaikan pada diri kita. Oleh karena itu, jangan bermain-main dengan dosa. Jika dosa membuat saluran kebaikan dari Allah terhambat untuk kita nikmati, maka pertobatan yang sungguh merupakan cara untuk kembali menikmati aliran kebaikan Allah. Percayalah, Allah tidak pernah berhenti memberi kebaikannya. Kitalah yang harus berhenti menghambat kebaikan Allah itu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk tidak menghambat kebaikan Allah kami nikmati dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk terus melangkah sesuai dengan firman kebenaran-Mu yang telah kami baca dan renungkan saat ini. Sebab hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.